Nabi SAW dalam hadis itu ketika masuk Ramadan, beliau mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang mencari keberkahan, wahai orang yang ingin mendapatkan kebaikan, berlarilah, datangi dia dan masuki bulan Ramadan itu. Wahai jiwa yang ingin mencari kejahatan, berhentilah engkau dari kejahatanmu dikarenakan telah datang bulan Ramadan. Jadi yang ingin cari kebaikan disuruh untuk memperbanyak kebaikannya. Orang yang senantiasa bikin kejelekan disuruh apa? Stop kejelekan itu karena ada bulan Ramadan. Ikhwafillah, Ramadan itu kata Imam Al-Qurtubi diambil dari kata Ramadha, yarmudu. Ramadha yarmudu yang artinya panas yang membakar. Apa dalilnya? Nabi SAW ketika berbicara tentang salat duha, salatul duha, salatul awwabin, Nabi ketika bicara tentang waktu terbaik dari salat duha itu, Nabi mengatakan salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salatul awwabin hina ta ra mim do. Ta itu tambahan. Dasar kalimatnya apa? Ra mim sama do. Ramadan. Ramadha yarmudu. Salatul awwabin hina tarmudul fisal. Jadi salat duha itu waktunya dimulai kapan? Ketika fisal itu apa? Anak onta yang masih menyusu, dia akan tidur di pasir. Nanti matahari akan datang kemudian memanasi pasir itu. Kapan anak onta itu bangun karena kepanasan berpindah cari bayangan untuk berlindung? Nah di saat itu lu sholat duha. Jadi pagi-pagi habis makan lu duduk tongkrongin tuh onta. Kalau dia cuma tidur baik, kalau dia main game di situ. Nah ada katanya hari ini puasa setengah hari, padahal kalau lagi main game 2 hari nggak malam, 2 hari 2 malam nggak makan, fine. Hari ini baru setengah hari makan mie. Terus puasa nggak? Iya, habis itu sahur lanjut lagi katanya. Jadi kalau itu anak onta cuma tidur doang, mendingan. Nah kalau dia duduk main game, lu tunggu sampai jam 12 juga dia belum bubar pak. Ya yang biasa main game tau lah. Jadi kalimat Ramadha yarmudu itu sesuatu yang membakar, panas yang membakar kulit anak onta itu. Jadi hubungannya kalimat membakar dengan Ramadan apa? Agar seorang muslim menjadikan momen Ramadan untuk membakar semua dosa dan khilafnya. Pastikan bahwa dosa kita semuanya sudah hangus kita bakar sebelum bulan yang 30 hari ini pergi. Sebelum bulan yang 30 hari ini pergi. Karena memang dia momen untuk membakar dosa. Syahrul taubah, syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul sadaqah. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, suatu hari Nabi naik ke mimbar. Para sahabat ketika beliau menapaki tangga pertama mendengar Nabi mengatakan amin. Ketika menapaki tangga kedua, sahabat mendengar Nabi mengatakan amin. Ketika menapaki tangga ketiga, para sahabat mendengarkan Nabi mengatakan amin. Setelah turun Nabi ditanya, ya Rasulullah, tadi kita mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali, itu kenapa ya? Nabi mengatakan ketika saya naik tadi, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, aminkan doa ini. Jadi yang berdoanya itu malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan manusia yang paling diterima nggak itu? Terima nggak? Of course. Sah. Taban hadza doa maqbula indallah.
Apa doa pertamanya? Raghima anfi rajulin. Sungguh sangat merugi. Sangat merugi. Siapa itu? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Yang ingat namaku disebutkan tapi enggan lisannya untuk mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Lisannya itu enggan ucapkan itu, maka Nabi mengatakan dia rugi. Kamu rugi. Bahkan dalam hadisnya Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu, orang kikir itu adalah orang yang jika disebutkan nama Nabi di sampingnya dia enggak bilang sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bilang pelit? Karena dia pelit untuk mendatangkan kebaikan untuk dirinya dikarenakan berselawat kepada Nabi. Nabi mengatakan man shalla alayya salatan wahidatan, riwayat Muslim. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kali. Kita enggak mau 10 tuh. Untuk diri kita enggak mau. Pelit enggak itu? Wajar kalau Nabi mengatakan orang pelit itu orang yang kalau disebutkan nama Nabi dia tidak mau untuk berselawat karena dia haramkan untuk dirinya 10 kebaikan itu. Enggak capek. Tidak capek sama sekali. Ya. Yang kedua, kenapa Nabi mengatakan amin? Raghima anfi rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma fil kibari wa lam yudkhilahul jannah. Siapa yang mendapati dua orang tuanya atau salah satunya, kemudian itu enggak bisa jadi tiket dia ke surga, dia rugi. Dia sia-siakan tiket ke surga, itu namanya orang tua. Dapatkan dua-duanya atau salah satunya, tapi orang ini tidak mampu menjadikan orang tuanya masuk, dengan itu dia masuk surga, maka dia jadi orang rugi. Yang ketiga, man adraka ramadhanan tsumman salah. Kalau berlalu itu, kalau bulan dia pakai insalah yansalihu. Kalau bulan dia pakai apa? Insalah yansalihu. Kalau luka di tempat ini orang mengatakan bahasa Arab juriha atau majruh. Dia pakai kalimat apa? Jaroha yajrohu, yang artinya melukai. Kalau di tubuh, kalau di kepala, di muka, dia tidak pakai kalimat jaroha, dia menggunakan kalimat syajja yashujju. Sujja ra'suhu fi ma'rakati Uhud. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya luka pada peperangan Uhud. Tidak digunakan kalimat jaroha itu, tapi yang digunakan kalimat syajja yashujju, sujja, dilukai kepalanya. Jadi kalau luka yang tempatnya di kepala atau di muka, bahasa Arabnya pakai kalimat syajja yashujju. Kalau di badan pakai kalimat jaroha yajrohu, itu yang artinya melukai, itu bahasa Arab. Raghima anfi rajulin adraka ramadhanan thumman salakh wa lam yughfar lahu. Ini amin yang ketiga ya Nabi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dia untuk mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi belum diampunkan dosanya, maka dia orang yang rugi. Berarti Ramadan itu memang momen di mana orang itu membakar membakar dosa. Jangan membakar surat cinta saya jangan membakar perasaan. Berhenti itu bakar perasaan tuh. Gagal move on lah. Apa? Jadi memang momen, sekali lagi momen Ramadan itu momen di mana orang membakar. Dan kita juga harus pastikan bahwa dosa-dosa kita sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni sebelum bulan Ramadan meninggalkan kita. Jadi Ramadan yarmudu, panas yang membakar kulit anak onta, yang membuat dia bangkit untuk cari bayang-bayang supaya lanjutkan tidurnya. Kapan dia bangkit? Nah, lu mulai sudah Allahu Akbar, salat duha saat itu.
Jadi nggak pagi-pagi amat kalau begitu. Mungkin boleh, tapi afdolnya itu ketika anak unta itu bangun. Jangan juga dia masih tidur, lu tendang-tendang dia suruh pindah. Nanti masih subuh, lu udah tendang dia suruh pindah nanti. Takutnya dia bilang, bos, jangan main kasar ya. Belum waktunya nih. Taib. Jadi yang pertama, Ramadhan yarmudu yang artinya panas yang membakar. Hubungannya dengan Ramadan, bagaimana seorang muslim menjadikan momen Ramadan untuk membakar habis semua dosanya. Yang kedua, ada kalimat ramdha. Ar-ramdha'u. Ramdha'u itu dalam bahasa Arab musim itu ada berapa? Ada 4. Kalau musim semi namanya Rabi'. Musim panas namanya Saif. Musim dingin namanya Syita. Satu lagi musim gugur namanya Kharif. Kharif itu musim gugur. Musim seminya Rabi', musim dinginnya Syita, musim panasnya Saif. Baik. Sebelum masuk musim semi, jadi di antara 4 musim itu yang paling bagus, yang paling indah itu suasananya musim apa? Musim semi. Makanya ke Turki. Musim semi, sekarang di musim semi ini. Maret, April itu semi, bentar lagi dia masih musim panas. Ya. Maret, April. Kalau November, Desember, Januari, Februari itu musim dingin, salju. Makanya ke sana makan salju. Tinggal bawa apa? Sirup. Sampai ambil, taruh gelas, tuang sirup, minum. Iya. Di mana kita ngomong tadi? Kalimatur ramdha, ar-ramdha itu adalah hujan yang turun di akhir musim gugur. Hujan yang turun di akhir musim gugur sebelum masuk musim semi. Apa gunanya musim gugur hujan itu? Dia membersihkan debu-debu yang menempel di muka bumi ini, di permukaan tanah itu, menempel di permukaan tembok, permukaan bangunan. Hujan tadi membersihkan semua debu-debu tadi sebelum masuk musim semi. Jadi musim semi udaranya segar, dingin, orang bernapas nggak ada debu. Karena apa? Ada hujan tadi itu. Hujan itu disebut dengan apa? Ramdha. Hubungannya dengan Ramadan, bahwa hendaklah kita jadikan Ramadan ini sebagai momen. Kalau tadi membakar, sekarang apa? Mencuci. Kalau tadi membakar, sekarang mencuci dosa-dosa kita sebelum kita keluar dari bulan Ramadan. Ikhwafillah rahmatullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, amal saleh itu menghadirkan takwa. Amal soleh itu tangga untuk menuju tingkatan kemuliaan yang namanya takwa. Maka tanpa amal soleh nggak bisa orang takwa. Tanpa amal soleh orang nggak bisa apa? Bertakwa. Makanya kalau khatib sering bilang, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan melakukan amal kebaikan dan meninggalkan. Itu cara untuk menggapai takwa. Cara untuk mendapatkan takwa. Jadi amal soleh itu tangga bagi kita untuk menggapai takwa. Kalau kita perhatikan semua syariatnya Allah kepada kita, tujuan akhirnya agar kita jadi orang bertakwa. Puasa Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Salat Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik itu menghadirkan benteng pemisah antara kita dengan perbuatan keji mungkar. Benteng pemisah itu namanya takwa. Ketika bicara tentang kurban, Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Darahnya enggak akan sampai ke Allah. Dagingnya enggak akan sampai ke Allah. Yang sampai kepada Allah itu apa? Takwa. Jadi dengan ritual ibadah kurban ini aku ingin lihat siapa di antara kalian yang kemudian bertakwa. Ikhwafillah terakhir. Dakhala Ali radhiyallahu anhu
ila al-maqbarah ma'a ashabihi faqala mukhatiban li hadhihi al-maqbarah qala amma amwalukum faqad qussimat wa amma buyutukum faqad sukinat wa amma zawjatukum faqad tuzuwijat hadha al-khabar ma indana fama indakum min al-khabar iltafata ila ashabihi wa qala wallahi law takallamu laqalu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Geleng-geleng kepala. Terjemahannya Ali radhiyallahu anhu suatu hari masuk ke sebuah kuburan bersama teman-temannya. Kemudian beliau menghadap ke kuburan-kuburan tadi dan mengatakan, wahai para ahli kubur, adapun rumah-rumah yang kalian tinggalkan dahulu udah ditinggali sama ahli waris kalian. Harta yang kalian tinggalkan dulu udah dibagi-bagi sama ahli waris kalian. Istrimu yang kamu tinggalkan udah nikah lagi. Itu adalah kabar yang kami miliki hari ini dari dunia. Bagaimana kabar kalian? Ada kabar apa di situ? Kalian yang sudah dalam kubur itu kira-kira ada kabar apa yang bisa kami dengarkan hari ini? Taban al-maqbarah ma tatakallam. Ya, kubur enggak bicara. Dia melihat ke teman-temannya kemudian mengatakan, demi Allah, lau takallamu laqalu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demi Allah, kalau saja orang-orang yang ada dalam kuburan itu bisa bicara, niscaya mereka akan bilang kepada kita, dan berbekallah kalian dalam kehidupan dunia wahai yang masih hidup itu, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal. Andaikan mereka bisa bicara kepada kita, pasti itu yang mereka bicarakan kepada kita. Berbekallah wahai kalian yang masih hidup, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa yang bisa kalian bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati, semoga Allah terima siam kita hari ini dan ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan di hari pertama dari bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wan alhamdulillahi alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.